Pernahkah Anda menghadapi situasi yang hampir membuat Anda menyerah? Pernahkah Anda merasa begitu diuji sehingga menyerah tampak seperti satu-satunya opsi yang masuk akal? Nah, video hari ini cocok untuk Anda. Saya akan berbagi 7 pelajaran yang abadi tentang ketekunan yang akan menginspirasi Anda untuk terus maju, terlepas dari seberapa sulitnya. Sebelum kita mulai, saya akan berterima kasih jika Anda menonton video ini sampai habis. Jika Anda belum subscribe, saya sarankan Anda subscribe dan aktifkan lonceng agar tidak melewatkan video apapun. Pelajaran pertama, terimalah takdir Anda. Peluklah setiap momen, termasuk momen-momen sulit, dan sadarilah bahwa keberadaan Anda sendiri adalah sesuatu yang langka dan indah. Kita sering menjalani hidup dengan erat memegang pandangan tentang bagaimana segala sesuatu seharusnya terjadi. Namun, banyak hal di luar kendali kita. Ini berarti kita tidak boleh menolak tantangan atau hambatan yang hidup berikan kepada kita. Kita perlu menerimanya sebagai bagian integral dari perjalanan kita dan fokus pada satu-satunya hal yang dapat kita kendalikan, yaitu bagaimana kita merespons. Pelajaran kedua, jangan mengeluh. Seperti yang pernah dikatakan oleh Marcus Aurelius, segala sesuatu yang terjadi dapat dihadapi atau tidak. Jika dapat dihadapi, hadapilah. Berhenti mengeluh dan alihkan fokus dari masalah ke apa yang dapat kita lakukan untuk mengatasinya. Stoik menasihati kita untuk melihat apa yang bisa kita pelajari dari situasi sulit ini dan bagaimana kita bisa tumbuh melalui itu. Ini dapat secara dramatis mengubah hidup kita, mendorong kita dari penderita pasif menjadi penyelesaian masalah aktif. Pelajaran ketiga, sadarilah bahwa ini bukan akhir dunia. Masalah bisa terlihat begitu besar sehingga menghalangi setiap kilau harapan atau peluang di baliknya. Namun, memahami bahwa bahkan jika hidup terasa sulit pada saat-saat tertentu, itu bukanlah akhir dunia dapat membantu kita mendekati masalah dengan perspektif yang lebih seimbang. Kerugian dan kekecewaan hanya bagian dari gugusan kehidupan yang besar, kompleks, dan sangat kaya. Pelajaran keempat, jangan hanya duduk dan menerimanya. Seperti yang diingatkan oleh Seneca, menunda-nunda adalah pemborosan waktu terbesar. Ini mencuri setiap hari yang datang dan menyangkal kita hadiah saat ini dengan janji akan masa depan. Ketekunan bukan tentang penderitaan pasif, stoisme mematahkan kesalahpahaman umum bahwa menanggung penderitaan sama dengan hanya menunggu badai berlalu. Sebaliknya, itu mendorong kita untuk menggunakan kekuatan dalam diri kita untuk secara aktif melawan penderitaan kita. Pelajaran kelima, tuntut yang lebih baik untuk diri Anda sendiri. Aspek penting dari stoisme dan ketekunan adalah menempatkan kebutuhan dan harapan kita di tangan kita sendiri, bukan menyerahkannya kepada orang lain. Sebagai Epictetus menyatakan, jika Anda ingin memperbaiki diri, bersedia untuk dianggap bodoh dan bodoh. Ketekunan bukan hanya tentang menanggung kesulitan, tetapi juga tentang memiliki visi yang kuat tentang apa yang Anda inginkan dari hidup Anda dan terus berusaha untuk itu. Pelajaran keenam, hentikan menyiksa diri sendiri. Sesuai dengan inti stoisme, perhatian besar diberikan pada kekuatan persepsi dan interpretasi kita. Epictetus dengan sederhana menyatakan bahwa kita tidak menderita dari peristiwa dalam hidup kita, tetapi dari penilaian kita tentang mereka. Salah satu cara utama kita menyiksa diri kita sendiri adalah dengan mengambil masalah kita secara pribadi, menyalahkan diri kita secara berlebihan untuk hal yang tidak dalam kendali kita, dan mengubah situasi faktual menjadi narasi negatif tentang nilai diri kita. Pelajaran ketujuh, manfaatkan sumber daya Anda. Terkadang kita dengan bodohnya mengabaikan alat yang sudah kita miliki dalam kotak alat kita sambil memandangi sumber daya orang lain. Kita memiliki sumber daya seperti ketahanan, berpikir kritis, pengalaman, kesabaran, dan banyak lagi. Setiap dari kita memiliki seperangkat sumber daya unik berupa keterampilan, pengetahuan, pengalaman, dan hubungan yang dapat kita manfaatkan dalam menghadapi kesulitan. Kuncinya adalah mengenali sumber daya ini, merawatnya, dan tahu kapan dan bagaimana menggunakannya. Sekarang, pertanyaan untuk Anda hari ini, sumber daya apa yang kamu miliki yang mungkin kamu abaikan atau lupakan? Kami akan senang mendengar pendapat Anda.
Bagian mana dari ketujuh pelajaran ini yang paling menyentuh Anda? Bagikan di komentar di bawah. Jika Anda menonton video ini dan bermanfaat, berikan like dan share dengan seseorang yang mungkin mendapat manfaat dari video ini. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe jika Anda belum melakukannya. Pertahankan semangat ketekunan dan sampai jumpa di video berikutnya.